bagian A. Apakah Anda sudah memiliki buku e-marketing? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku e-marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Ya, saya sudah memiliki buku e-marketing. Wajib memiliki buku e-marketing dikarenakan e-marketing adalah sebuah strategi pemasaran. Pemasaran e-marketing mengandalkan suatu media elektronik dan jaringan internet yang memasarkan suatu barang ataupun jasa dengan strategi promosi, pendistribusian, konsep, dan penetapan harga barang. Nah, jika saya tidak memiliki buku e-marketing, saya akan memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran sehingga saya dapat menjawab soal karena peran internet adalah untuk menyediakan konten atau sumber belajar yang sangat kaya dan juga memberikan fasilitas hubungan link ke berbagai sumber belajar. Soal 1 bagian B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah e-marketing? Tujuan saya mengikuti kuliah e-marketing dikarenakan dengan belajar e-marketing saya bisa lebih tahu cara mempromosikan usaha secara online dan pastinya menghemat biaya untuk promosi. 1 bagian C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah e-marketing? Mengapa? Saya selalu mengikuti mata kuliah e-marketing yang diajarkan Pak Adi Mursalin karena untuk memenuhi SKS semester ini juga untuk mendapatkan pengetahuan tentang e-marketing. 1 bagian D. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Ya, saya aktif, itu dibuktikan dengan bagaimana saya mengerjakan soal atau tugas yang telah diberikan oleh dosen. Tugas itu telah saya jawab di salah satu video YouTube saya tentang apa itu pemasaran. 1 bagian E. Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Saya telah mengerjakan 5 tugas yang telah diberikan oleh dosen, yaitu yang pertama, konten mengenai apa itu pemasaran dalam bentuk video record dan diupload di YouTube. Kedua, konten mengenai definisi pemasaran di bab 1 dalam bentuk video record dan diupload juga di YouTube. Yang ketiga, konten ringkasan bab 1 dalam bentuk video record dan diupload di YouTube juga. Yang keempat, saya telah mendaftar di Avilio, ini telah disampaikan oleh dosen di grup kelas. Yang kelima, pengerjaan tugas di Classroom mengenai Avilio dalam video record. 1 bagian F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai oleh dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Ya, saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugas pertama yang diupload oleh dosen di Google Classroom adalah 1. Mengumpulkan semua link video record manajemen pemasaran yang telah saya kerjakan. Juga pengumpulan tugas ini saya kerjakan sebelum batas deadline sesuai perintah dosen, yaitu tepatnya pada tanggal 28 April, dan juga tugas ini belum dinilai. Yang kedua, tugas video record Avilio. Ini dikerjakan sesaat setelah dosen mengirim tugas dan dikumpulkan oleh saya pada tanggal 27 April dan telah dinilai oleh dosen saya. Nilai saya adalah 87. 2 bagian A. Apa itu Avilio Marketplace? Jelaskan. Avilio Marketplace adalah pemasaran atau bisnis di mana seseorang yang bertugas sebagai afiliator akan mendapatkan sejumlah komisi setelah berhasil mempromosikan produk si pedagang. 2 bagian B. Dari mana Anda mengetahui Avilio Marketplace tersebut? Saya mengetahui Avilio Marketplace dari dosen saya, yaitu Pak Adi Mursalin, yang telah membagikan pengetahuan mengenai Avilio Marketplace melalui grup WA kelas. 2 bagian C. Apakah Anda mendaftar di Avilio Marketplace atau terpaksa daftar Avilio? Jelaskan jawaban Anda. Ya, tentu saja saya sudah terdaftar di Avilio sebagai member aktif. Web replika saya adalah https://www.tokoavilio.com
Wiji 2 bagian D. Apakah merasa tertarik ikut Avilio atau terpaksa daftar Avilio? Jelaskan jawaban Anda. Saya tertarik ikut Avilio dikarenakan keuntungan afiliasi adalah penggunaan modal yang sedikit, bahkan tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pasalnya, Anda dapat menjual produk perusahaan tanpa membelinya terlebih dahulu. Anda cukup mempromosikan saja agar konsumen tertarik untuk membeli. 2 bagian E. Jelaskan bagaimana cara kerja Avilio tersebut. Cara kerja affiliate marketing adalah jika terjadi pembelian melalui link afiliasi tersebut terhadap produk maupun jasa, maka orang yang mendaftar tersebut baru mendapatkan komisi. Komisi yang didapatkan oleh setiap orang berbeda, tergantung pada produk, jasa, maupun barang yang didapatkan. 2 bagian F. Ada berapa marketing plan di Avilio tersebut? Dan jelaskan. Ada 3 jenis utama affiliate marketing, yaitu unit-based affiliate, lalu related affiliate, juga ada involved affiliate. Unit-based affiliate adalah kampanye pemasaran afiliasi berbayar per klik, di mana Anda tidak memiliki keberadaan dan tidak memiliki otoritas di dalam versi atau produk yang Anda promosikan. Related affiliate marketing, di sini Anda diharuskan untuk memiliki semacam kehadiran online seperti blog, podcast, video, atau media sosial, dan Anda memiliki link atau tautan afiliasi ke produk yang terkait. Yang ketiga, involved affiliate. Dalam tempat Anda menggunakan produk atau layanan Anda benar-benar meyakini dan secara pribadi merekomendasikannya kepada audiens Anda. 2 bagian G. Jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam Avilio tersebut. Setiap produk mempunyai nilai Avilio margin, disingkat AM. Untuk bagi hasil afiliator, pertama itu rumusnya AM dikali 100 dikali persen. Misalnya harga sepatu 185.000. Nah, AM-nya 1.010, cara hitungnya AM 1.010 dikali 100 sama dengan 101.000. Nah, komisinya 10% dikali 101.000, jadi komisinya sama dengan 10.100 rupiah. 2 bagian H. Posting foto Anda. I am ready Avilio. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Ini adalah foto saya di Avilio. Foto ini memiliki arti bahwasanya saya telah terdaftar di Avilio sebagai member aktif dan berhak menggunakan Avilio dengan sebaik-baiknya. 3 bagian A. Silakan membuka bab 2, 3, dan 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut. Bab 2 tentang perkembangan pemasaran. Di sini kita membahas mengenai topik yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Lalu permintaan dan pasokan mengikuti counter pasar. Lalu alokasi anggaran untuk bisnis, ekonomi nasional, tren ekonomi makmur atau boom times, juga transaksi persaingan, utilitas ekonomi, perubahan industri. Selanjutnya tentang pemasaran Indonesia. Nah, konsultan manajemen bernama McKinsey telah mengidentifikasikan tren konsumen yang luas. Implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar di Indonesia yaitu preferensi merek, dinamika perkotaan, lalu menuju pasar, selanjutnya menuju digital. Di sini di bab 2 juga mempelajari mengenai persyaratan pelabelan di Indonesia. Bab 3 membahas mengenai perencanaan strategi pemasaran. Daftar isinya yaitu konsep dasar pemasaran, apa itu perencanaan strategi pemasaran, arti penting perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran,
langkah-langkah proses perencanaan, tipe-tipe perencanaan pemasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran, kesulitan dalam perencanaan pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran, dan pentingnya perencanaan pemasaran. Di bab 4, kita akan mempelajari sistem informasi pemasaran. Ini termasuk fungsi manajemen, peran manajemen, pengambilan keputusan, proses sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, juga pentingnya sistem informasi pemasaran, dan juga di sini topiknya kita akan membahas mengenai karakteristik sistem informasi pemasaran. 3. Bagian B. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan organisasional atau tujuan perusahaan. Konsep pemasaran adalah cara memaksimalkan keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, serta mengalahkan kompetitor. 3. Bagian C. Bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa yang akan datang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Contohnya pemasaran digital. Penerapan teknologi ini akan memiliki beberapa bentuk dampak pada semua kehidupan kita sehari-hari di masa depan. 3. Bagian D. Apakah ada perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Perbedaan konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan dengan konsep pemasaran adalah konsep produksi menekankan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, dan produksi massal. Volume produksi yang besar, singkatnya sejumlah besar barang termurah. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. 4. Bagian A. Silakan buka link yang terlampir. Buka link, sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya, manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut, bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut. Judul videonya Mata Kuliah Manajemen Pemasaran FEB atau FIB. Pembicaranya adalah Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SE, MT. Manfaat yang diperoleh adalah pengetahuan ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, juga membantu saya memahami cara menyampaikan produk perusahaan ke konsumen, mendukung proses produksi perusahaan, memahami kebutuhan yang diperlukan konsumen, merealisasikan kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran? Menurut pembicara dari video itu adalah yang pertama, kita akan mempelajari mengenai manajemen pemasaran, sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran di dalam kehidupan sehari-hari, posisi ilmu pemasaran di antara ilmu-ilmu manajemen lainnya, juga bagaimana prosesnya. Ini dapat kita akses di buku atau informasi-informasi pengetahuan di internet.